itu sesuai dengan agama napa mboten. Iku namanya napa filsafat. Akan tetapi ilmu kalam tidak bisa sebebas itu. Dia terikat dan terbatasi dengan sesuatu yang namanya al-ma'lum minad-din bid-darurah. Dengan makna apapun yang Anda pikirkan di dalam dunia ini, hasil daripada pikiran Anda, hasil daripada ijtihad Anda tidak boleh bertentangan dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Di antaranya adalah Allah itu Esa, Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Ini adalah alif baktaknya Islam, dasar-dasar Islam. Dengan makna Anda tidak boleh masuk Islam dan mengingkari ini. Jadi ilmu kalam adalah bagaimana Anda berpikir di dalam dunia ini, akan tetapi Anda terikat dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Kalau kita melihat, saya tidak ingin menyebut nama ya, nanti ngomongin wong-wong iso dipolisi ning kok. Kalau saya menyebut nama ya ini, Anda bisa melihat, kalau Anda melihat orang-orang yang terkenal pada sekarang, yang sering muncul di podcast-podcast, sering muncul di media sosial, rata-rata mereka mengatasnamakan filosof. Saya beri satu contoh, Rocky Gerung. Sampai dikatakan presiden akal sehat, dan beliau seorang filosof, mengatakan saya ini ahli filsafat, dan beliau bukan muslim ya, beliau bukan apa namanya, bukan muslim, terkenal sebagai ahli filsafat. Tapi ironisnya di Indonesia ini, kita tak payah melihat negara-negara lain, hampir tidak ada yang mengendos dirinya itu sebagai ahli ilmu kalam. Lihat, mereka lebih percaya dengan filsafat yang notabene ilmu yang bukan Islam itu ya, ilmu bukan Islami, daripada ilmu kalam yang juga dikenal dengan nama lain sebagai ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Tidak ada yang mengendos ilmu ini, tapi malah lebih percaya dengan ilmu yang mirip dengan ilmu itu tapi berbeda. Apa itu ilmu filsafat? Dan ini saya rasa ketika saya sadar kok tidak ada ya, itu membuat hati saya perih. Itu menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang muslim ya nih. Akhirnya kita selalu takjub dengan filosof dan kita tidak pernah menemukan seorang mutakalim. Akhirnya banyak sekali orang-orang itu berusaha untuk mengkompatibelkan, menyesuaikan Islam dengan filsafat. Bukan menyesuaikan filsafat dengan Islam, bukan. Tapi bagaimana ajaran-ajaran Islam ini sesuai dengan filsafat. Jangan sampai kita berbeda dengan DVD Hume. Jangan sampai kita berbeda dengan Nietzsche. Jangan sampai kita berbeda dengan Hegel. Jangan sampai kita berbeda dengan Immanuel Kant. Yang mana orang-orang yang saya sebutkan ini, mayoritas daripada mereka, kalau bukan semuanya, mereka itu semuanya pedri. Mereka itu, apa pedri itu ya? Apa kiai ini Nasrani gue apa? Pendeta. Mereka semuanya itu pendeta, yang mana bukan semuanya, mungkin banyak daripada mereka, terutama Hegel. Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mentafsirkan ulang agama Nasrani dengan filsafat yang mereka bina. Dan mereka membina filsafat itu untuk meretafsir agama Nasrani. Yang mana kita sebagai seorang muslim secara tidak langsung merasa takjub kepada mereka, kemudian mengambil filsafat mereka untuk mentafsir ulangkan Islam. Akhirnya Islam kita itu sudah disesuaikan dengan filsafat mereka, dengan sesuatu yang asing daripada Islam itu sendiri. Kenapa? Ya karena tidak ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai mutakalim. Mereka semua berusaha berlomba-lomba. Lek gue pingin pinter, belajar filsafat. Apa meneh filsafatnya wong-wong barat. Yang mana orang-orang barat itu kalau Anda bandingkan dengan mutakalim Islam, tidak ada sekuku jari kakinya. Jangan dibandingkan Hegel dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jangan dibandingkan Immanuel Kant dengan Sa'duddin Tiftazani. Mereka kalau berjumpa dalam masa hidup tidak akan diterima menjadi murid-muridnya, akan diterima. Tidak akan diterima. Kenapa? Karena hebatnya Al-Jurjani. Syed Syarif Al-Jurjani, Anda kalau tahu seorang daripada Jurjan itu di daerah Iran. Saking pinternya Al-Jurjani itu, saking pinternya.
Sampai ada khilaf, iki tahu salah apa ora. Saking pintere. Jadi hampir semua pendapat yang beliau keluarkan, niku ada perbedaan pendapat antara ulama iki. Sakjane pendapat iki tahu salah apa ora. Loh, awak dhewe pendapatnya tahu bener apa ora. Lek Syekh Syarif Al-Jurjani tahu salah apa ora? Iki tahu salah apa ora? Loh, itu sampai derajat semacam itu. Sampai dikatakan Sayyid Syarif, Sayyid itu Habib dari Husaini, Syarif itu daripada Al-Hasani. Dan itu adalah ketua mutakalimin, ketua ahli ilmu kalam sedunia. Sudah meninggal 500-600 tahun yang lalu. Karena itu saya mengatakan Habib-Habib ya mestinya belajar ilmu kalam. Wong kepala mutakalimin yo Habib, jenenge Sayyid Syarif. Sayyid itu yang keturunan ke Sayyidina Husain, Syarif kepada Sayyidina Hasan. Maknanya bapake saka Sayyidina Husain, ibuke saka Sayyidina Hasan. Bapake yo Habib, ibuke yo Syarifah. Yo ahli ilmu kalam. Jadi hendaknya yang keturunannya Nabi juga ada yang mempelajari ilmu kalam. Dan tidak hanya keturunan Nabi, semua orang mestinya ada ahli di dalam ilmu-ilmu semacam ini agar kita tidak merasa takjub dengan dengan filsafat. Yang mana notabene filsafat bukan ilmu Islam ya. Bukan ilmu Islam. Akhirnya kita berusaha membawa perkara-perkara hermeneutika yang itu sistem non-Islam. Kita bawa ke Islam untuk mentafsirkan ulang apa iku Al-Quran, nusus-nusus Al-Quran dan nusus-nusus as-sunnah. Ya jelas hasilnya tidak akan bagus. Padahal kita juga mempunyai sistem yang tidak kalah jauh, bahkan jauh lebih hebat daripada sistem-sistem yang dibawa oleh orang Barat. Cuma lil asaf ironisnya hampir saya tidak pernah melihat di Indonesia, bahkan di Nusantara ini yang menghidangkan itu. Iki loh, ilmu kalam, kita tidak usah mana yang lebih baik, kita hidangkan dengan cara yang sama. Saya yakin 50% daripada orang-orang yang ingin belajar filsafat banting setir langsung belajar ilmu kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di Nusantara ini ilmu-ilmu semacam ini semakin marak, semakin semarak, semakin ramai dan semakin viral. Insya Allah fadlullahil wasi'. Masa kita kalah sama India? Di India punya As-Sayalakuti, ada namanya Abdul Hakim As-Sayalakuti, seorang ulama besar daripada ilmu kalam, daripada Sialkut. Ya mungkin nanti akan ada ya nih Miftah Tulungagungi. Seorang ahli ahli ilmu kalam daripada Tulungagung, atau Zain Al-Pelemi, nah, kan gitu. Al-Pelemi, film. Nah, kan akhirnya orang-orang kan akan tahu apa itu Al-Pelemi, yang ada namanya Nawawi Al-Banteni kok. Wonten toh? Ada Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa ndak ada Tulungagungi? Ada namanya, saya pernah dengar Abdul Hakim As-Singkili dari Singkil. Mana itu? Aceh. Apa itu? Dari Turmusi, daripada Termas, apa yang rumahnya yang semacam ini itu apa? Minangkabau. Ada Khotib Al-Minangkabawi, terkenal. Seorang mudarris daripada Haram Al-Makki, Khotib Al-Minangkabawi. Kenapa kok enggak ada Tulungagungi kok? Loh, karena itu. Kok cetak kok suwi mentoh toh? Rada didadi kuwi nyetak apa ora sakjane kuwi. Kok suwimen nyetake kuwi. Lo ada. Semoga keluar daripada Tulungagung, daripada Kediri, daripada mungkin Al-Blitari, Al-Mataramani. Ulama-ulama yang mumpuni. Amin amin ya robbal. Wong Tulunga di Mataram ora kurang kok pondok-pondok hebat. Ada Ploso, ada Lirboyo. Masa kita kalah sama Banten? TA, ngokan lagi ditambahi I, wah susah elek jenenge. Elek gitu. Aja. Ala kulin, kita teruskan pengajian kita di dalam Muqaddimat As-Sanusiyah itu. Muqaddimah Sanusiyah ini yang kemarin kita membahas tentang ahkamut taklifiyah.